Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Bersyukur karena kita setiap hari Minggu ada kesempatan untuk beribadah. Dan tentunya situasi semakin hari kita lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Sehingga kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-33, ada banyak hal yang kita bisa lihat di sana. Ada pelajaran-pelajaran penting, ada kebenaran-kebenaran penting yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua. Dan perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, ini luar biasa sekali. Kita lihat di sana bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Perhatikan di dalam ayat 6 dan ayat 6 dan ayat 13 saja saya mau baca dua ayat ini. Tadi kita sudah baca semuanya. Saya mau baca ayat 6 1 Korintus pasal 10, firman Tuhan katakan begini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Lalu ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan saat ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, peringatan supaya hidup benar. Peringatan supaya hidup benar. Perhatikan di dalam ayat 6 tadi yang saya sudah baca, Rasul Paulus dia menyampaikan kepada jemaat di Korintus bagaimana kehidupan bangsa Israel. Dan bangsa Israel mereka mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mereka mengalami mujizat-mujizat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Saat mereka kekurangan makanan, Tuhan kasih makanan. Ketika mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi mereka. Tetapi ketika kita lihat bagaimana perjalanan hidup mereka, sekalipun mereka sudah melihat mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, tetapi banyak juga di antara orang Israel itu yang bandel. Makanya mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga di dalam pembacaan tadi kita sudah lihat bagaimana Tuhan menghukum mereka. Dan banyak di antara mereka itu yang mati di padang gurun dan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dia katakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Paulus ingatkan bahwa apa yang sudah dialami oleh orang Israel, kita orang Kristen hari ini harus lihat itu sebagai contoh. Supaya kita hidup benar. Kehidupan orang Israel itu harus menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita hidup benar dan kita tidak boleh melakukan hal-hal jahat seperti yang mereka lakukan. Padahal mereka sudah mengalami banyak mujizat. Saya tidak usah sebutkan itu lagi. Kalau kita baca di perjanjian lama, banyak sekali mujizat yang dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Israel. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengambil contoh kehidupan orang Israel itu, mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya jemaat di Korintus berhati-hati. Mereka harus jadikan kehidupan orang Israel itu sebagai contoh bahwa mereka harus menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya mau jelaskan isi peringatan supaya orang percaya hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Peringatan apa? Apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel sehingga akhirnya Paulus bilang, "Hey, kalian lihat hidup orang Israel itu harus jadikan itu contoh." Harus itu dijadikan contoh, jangan lakukan seperti mereka.
Nah, ini perhatikan di dalam ayat yang ketujuh. Coba lihat di dalam ayat yang ketujuh. Setelah Paulus katakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, maka dia lanjutkan, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Isi dari peringatan supaya orang percaya hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka isi peringatan itu yang pertama ialah hati-hati dengan yang namanya penyembahan berhala. Hati-hati dengan yang namanya menyembah berhala. Dan Paulus katakan, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Nah, berhala itu apa? Berhala itu yang kita tahu kan selalu berhubungan dengan patung-patung. Penyembahan-penyembahan roh-roh nenek moyang, pergi ke kuburan minta berkat, datang ke pohon kemudian taruh sesajen kemudian minta berkat. Kemudian berhala-berhala itu juga bicara tentang ilmu-ilmu kuasa kegelapan. Banyak orang Kristen yang sudah jadi Kristen tapi masih menyembah berhala. Ada budaya-budaya yang sekarang ini dibangkitkan. Budaya tidak salah ya. Tuhan menciptakan manusia dan manusia dengan kreativitas yang Tuhan berikan untuk membuat atau menciptakan budaya. Tetapi ada budaya-budaya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Budaya-budaya yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan banyak sekali orang-orang percaya hari-hari ini yang disebut dengan kebangkitan budaya itu, mereka kemudian terperangkap, terjerat di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Dan mereka pikir, oh itu enggak apa-apa, enggak masalah. Padahal itu di mata Tuhan adalah perbuatan jahat. Itu sebabnya dia bilang kepada orang percaya, firman Tuhan ini sampaikan kepada kita semua, supaya kita harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Perhatikan berhala itu, definisi berhala itu apa? Tadi wujudnya, bentuk berhala itu kan ada patung, ada bangunan atau ada tempat-tempat atau pohon yang biasanya orang datang bertapa dan segala macam. Segala macam terjadi di sana. Tetapi berhala itu apa sih sebenarnya? Saya coba memeriksa berhala itu yang tadi saya sebutkan dapat berupa benda, dapat berupa simbol, dapat berupa lambang-lambang, objek, ada sesuatu. Lalu kemudian berhala-berhala itu dipandang lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi ketika bicara tentang berhala, itu bicara tentang sesuatu yang sudah kita anggap itu lebih berkuasa daripada Tuhan, dan kepadanya kita menggantungkan harapan kita. Itu berhala. Sesuatu yang diidolakan lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang dicintai, dan apa yang dicintai itu dia menggantikan Tuhan dengan apa yang dia cintai. Maka itu disebut sebagai berhala. Nah, perhatikan di dalam 1 Korintus tadi pasal 10 ayat 7, itu ada hubungannya dengan Keluaran 32 ayat 6. Jadi Paulus begitu dia menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Korintus, itu dia lihat ke belakang ke Keluaran 32 ayat 6. Perhatikan di dalam ayat itu, di sana dikatakan begini, saya baca untuk kita, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Perhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu menarik ya. Saya sedikit jelaskan ini supaya kita bisa mengerti, paham konteksnya di dalam Keluaran pasal 32 ini. Perhatikan di sana ada sebuah cerita di mana Musa itu sedang ada di Gunung Sinai. Oke?
Musa sedang berada di Gunung Sinai. Berapa hari dia di Gunung Sinai? Ayo anak-anak Kalvari yang baca Alkitab 4 pasal. Musa di Gunung Sinai berapa lama? Halo? Berapa lama Musa di Gunung Sinai? Kita tes Alkitab dulu sedikit. Musa bikin apa di Gunung Sinai? Jawabannya yang paling gampang adalah berdoa. Berapa lama dia di Gunung Sinai? Jangan bisik tetangga, bisik ke depan, kasih kuat. Berapa lama Musa di atas Gunung Sinai? Musa di atas Gunung Sinai itu 40 hari 40 malam. Di Gunung Sinai dia tidak makan dan tidak minum. Dan dia berjumpa dengan Tuhan di situ sebab Tuhan mau memberikan kepada dia 2 loh batu. Oke? Itu yang disebut 10 perintah Allah. Musa waktu ada di situ, sementara dia ada di sana di atas Gunung Sinai. Wah, memang itu tempat yang luar biasa. Saya dan Ibu Nendi sudah naik sampai di atas Gunung Sinai itu. Dan itu luar biasa, tempat yang tandus, yang kering, gak ada apa-apa di situ. Dan Musa bertemu dengan Tuhan di situ, makanya orang sebut Gunung Sinai adalah gunung Tuhan. Dia ada di situ dan Tuhan menulis 10 hukum untuk kemudian dia bawa kepada orang Israel sebagai peraturan. Nah, sementara Musa ada di sana, orang Israel itu tunggu di bawah. Lalu lihat di dalam pasal 32 ayat 1, di Keluaran itu dibilang begini, ketika bangsa itu melihat Musa mengundur-undurkan waktu untuk turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lihat ini, orang-orang Israel katakan begini, Musa tidak tahu bikin apa, kenapa dia lama sekali ya? Kenapa dia di atas gunung itu 40 hari 40 malam? Kenapa dia tidak turun ini? Lalu mereka bilang kepada Harun, oke, kalau begitu tolong buat kami Allah, buat kami patung, supaya kami bisa menyembah, supaya kami punya pemimpin, supaya kami punya orang atau Allah yang akan menuntun kami pergi. Karena Musa sudah tidak turun dan tidak tahu Allah bicara kepada kita seperti apa lagi. Lalu singkat cerita, mereka kemudian copot semua anting-anting emas. Nanti baca Keluaran pasal 32. Semua emas perhiasan mereka, anting-anting diberikan kepada Harun. Kemudian Harun mulai membuat sebuah lembu tuangan. Lalu kemudian patung anak lembu tuangan itu lalu disembah oleh seluruh orang Israel yang ada di bawah gunung itu. Lalu kemudian Tuhan setelah kasih 2 loh batu itu kepada Musa, Tuhan bilang, Musa sekarang kamu turun. Dan ketika Musa turun, dia kaget. Ternyata orang-orang Israel sedang menyembah berhala di sana. Mereka sudah menyembah patung lembu anak itu, atau patung lembu itu, anak lembu itu. Dan Musa marah sekali dan dia lemparkan 2 loh batu itu dan pecah berkeping-keping. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini kemudian Paulus di dalam surat Korintus dia ingatkan orang percaya. Dia ingatkan orang percaya, dia bilang begini, jangan kalian berpikir bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu Tuhan tidak hukum. Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus saat itu penuh dengan penyembahan berhala, patung-patung penyembahan berhala. Orang-orang percaya saat itu ada yang sudah jadi Kristen, tetapi di rumah mereka masih ditaruh patung-patung dan mereka sembah. Mereka masih percaya kepada dewa-dewa, mereka masih menyembah ini dan itu. Itu sebabnya Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus, hati-hati dengan penyembahan berhala. Hati-hati dengan objek, hati-hati dengan benda, hati-hati dengan patung, hati-hati dengan simbol, hati-hati dengan segala sesuatu yang kemudian merampas Tuhan dari hidup kita. Hati-hati dengan semuanya itu.
Sebab Alkitab katakan hukuman akan menimpa mereka. Oke, kalau kita bicara patung mungkin kita tidak lihat lagi patung di rumah orang Kristen nih sekarang. Tapi tahukah kita sekarang itu ada yang namanya berhala-berhala modern. Berhala-berhala modern yang orang-orang Kristen tidak sadar mereka terperangkap di situ. Saya kasih contoh, berhala-berhala modern. Berhala-berhala modern itu bisa bicara tentang hobi. Orang bisa beli burung yang kicauannya bagus tuh. Itu ada sekolah burung saja di sekolahin. 6 bulan dibayar 4 juta ada paketnya. Ya kan? Hobi, orang bisa beli burung untuk hobinya, memuaskan hobinya. Dan tiap saat dia kerjanya tuh bersihkan burung, bersiul, ajar burungnya itu. Nanti kalau hari Minggu ada perlombaan burung di mana, di taman burung di sana itu, semua orang bawa dia punya itu datang ke sana. Mana orang mau pergi ke gereja? Ada orang Kristen juga di situ. Ini berhala-berhala modern, bukan patung, tetapi mereka mulai mencintai hobi mereka. Orang Kristen hari Minggu berhala modernnya yang sudah punya jabatan-jabatan bagus. Tempatnya ada di mana? Lapangan golf. Katanya ada meeting di sana dan itu berhala modern. Lapangan golf, katanya ketemu klien di sana. Bermain golf di sana. Dan mereka pikir, oh baik-baik saja, Tuhan tidak marah. Mereka berpikir bahwa kan kita tidak sembah patung. Ini kan menyalurkan hobi. Oke. Tapi kalau dia orang Kristen, dia tahu kebenaran, itu bagian dari berhala-berhala modern. Apalagi yang suka-suka olahraga itu. Hari Minggu tempat mereka di lapangan bola. Itu berhala modern. Benar enggak? Orang ibadah di tempat di lapangan bola. Awalnya bilang oke, hanya menyalurkan hobi. Minggu depan karena hanya hari libur di hari Minggu. Bilang iya, Senin sampai Sabtu kerja, jadi hanya hari Minggu ini. Ibadah hati sudah tidak tenang. Begitu sementara ibadah, teman mulai WA. WA juga tidak dikasih mati di dalam gereja. Telepon tidak dikasih mati. WA masuk. Sebentar jangan lupa ya, jam 6, jam 7 kita main bola kaki ya. Ada futsal ya. Lalu sebentar dengar Pak Pendeta khotbah, dia juga balas-balas. Iya tunggu sebentar ya. Atau enggak keluar ke belakang berbilang, halo, ya sebentar ya nanti kita ketemu. Itu berhala modern. Saya kalau ibadah handphone saya 2 mati semua. Banyak kali orang Kristen itu berpikir bahwa oh tidak apa-apa. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, hati-hati dengan penyembahan berhala. Dan kita kadang-kadang rohani sekali, kita bilang iya, saya ini tidak berhala lagi, di rumah tidak ada patung. Iya, tapi hobimu, kesenangan-kesenanganmu itu jadi berhala buat kamu atau enggak? Maka saya selalu katakan, pekerjaan, berdoa supaya dapat kerja itu yang hari Minggu bisa ke gereja. Amin. Kalau pekerjaan juga membawa kita semakin jauh dari Tuhan, untuk apa? Memangnya pekerjaan itu akan bawa kita masuk surga? Paulus ingatkan ini kepada kita semua, hati-hati dengan penyembahan berhala. Saya mau jelaskan ini lebih kekinian. Karena kalau bicara tentang patung, saya yakin pergi ke rumah-rumah kita semua nggak ada patung. Betul? Nggak ada. Tidak ada lagi yang taruh patung di situ, kemudian taruh buah apel satu di situ, lalu kemudian taruh kemenyan satu di situ, kemudian diasapin lah. Itu nggak ada. Tetapi yang namanya penyembahan berhala modern ini, teknologi juga bisa menjadi berhala-berhala di era modern ini. Coba lihat orang yang pegang handphone.
Dia tidak bisa hidup tanpa handphone. Betul? Wah, ini Pak Pendeta salah khotbah hari ini. Ya, itu handphone kalau tidak ada di tangan rasanya dunia ini kurang begitu. Ya, rasa-rasanya coba lihat orang-orang itu kalau ada di handphone, bikin darah tinggi saja. Dipanggil juga tidak dengar. Lalu begitu orang tua panggil, sabar, tunggu. Nanti kemudian sakit, suruh handphone yang kasih makan. Banyak orang tidak sadar bahwa ada berhala. Teknologi itu kita yang kuasai, bukan teknologi yang menguasai kita. Makanya kalau punya handphone, install Alkitab di situ, berlama-lama baca Alkitab, bagus. Jangan lama-lama di situ buat yang lain. Update status, foto, kirim, enggak masalah. Cuman apakah kita punya waktu untuk membaca Alkitab atau tidak? Sehingga tanya, Musa di Gunung Sinai berapa lama? Kita susah jawab. Saudara, ini penting. Ada berhala-berhala modern yang kita orang percaya harus waspada. Dan Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, hati-hati penyembah-penyembah berhala. Dan kalau konteks sekarang, penyembah-penyembah berhala modern ini. Saya saking punya dosen itu yang dia punya penekanan kekudusan, sampai televisi, kalau kita nonton televisi terlalu lama waktu di kampus, dia bilang kalian jadikan televisi berhala. Nonton dari pagi sampai pagi, apalagi kalau bola kaki. Wah, bola kaki itu kalau sebentar Piala Dunia, lihat banyak orang Kristen jadi berhala itu, lihat. Sebentar hari Minggu dia tidak masuk, apalagi kalau tim kesayangannya main di subuh. Coba cek, gereja akan kosong sedikit. Satu kali di sebuah persekutuan ada ibu-ibu. Dulu ada satu sinetron atau apa itu yang namanya Maria Cinta yang Hilang kalau salah. Ini zaman-zaman kami terlalu jadul untuk kalian. Lalu ada ibu-ibu, kaum wanita, mereka mau ibadah di jam itu. Di jam itu kurang lebih sekitar jam 6 atau jam 7. Mereka sudah kumpul di satu rumah, lalu kemudian hamba Tuhannya sudah datang. Itu film belum selesai. Sinetron belum selesai, jadi mereka bilang kepada ibu gembala, Bu, sabar ya, jangan kita mulai dulu ibadah, tunggu ini selesai dulu. Luar biasa. Berhala-berhala modern ini yang dipakai oleh iblis, yang dipakai oleh si jahat untuk membuat kita semakin hari hidup tidak benar. Dan itu sebabnya Paulus katakan, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Orang Israel ketika buat patung lembu tuangan itu, mereka pikir itu bukan berhala. Mereka pikir, ini untuk have fun, senang-senang. Makanya setelah mereka bikin itu, lalu kemudian mereka senang-senang, mereka makan, mereka bersukaria, dan mereka pikir, untuk senang-senang sedikit nggak apa-apa. Ini bukan berhala. Tapi kemudian Musa datang dan Musa marah kepada mereka. Inilah berhala yang mereka buat, alasan untuk senang-senang saja. Dan itu sebabnya kita semua hari ini kita harus mengerti peringatan supaya hidup benar. Apa yang sudah dilakukan oleh orang Israel dan Tuhan sudah menghukum mereka, jangan lagi kita ikut cara hidup mereka. Itu sebabnya Paulus bilang, jangan kita mengikuti cara hidup orang Israel. Itu semuanya jadi contoh buat kita, dan kita harus menjauhi penyembahan berhala. Di dalam ayat 14 1 Korintus 10, di sana dia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Amin. Kasih tahu orang di sebelah, jauhi penyembahan berhala modern ya. Yang patung sudah tidak ada, tapi yang modern ini, ya, jauhilah penyembahan berhala. Oke. Saudara perhatikan, ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Ini saya jelaskan perlahan-lahan supaya kita mengerti.
di dalam ayatnya yang ke-9 atau ayat yang ke-8, dia sambung ayat 7 itu, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ini gara-gara persinahan Tuhan hukum mereka 23.000 orang mati satu hari. Jangan pikir percabulan perzinahan Tuhan akan toleransi. Kok enggak ada suaranya? Halo? Halo? Penyembahan berhala itu ada hubungannya dengan percabulan. Itu paralel. Saya coba selidiki baik-baik ini. Di sana dikatakan jangan melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka pada satu hari tewas 23.000 orang. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 18. Paulus ambil ini contoh orang Israel. Coba lihat sebentar Bilangan 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan firman Tuhan katakan, saya baca satu ayat saja atau dua ayat. Pasal 25 ayat 1 dan 2. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Gara-gara ini Tuhan habisi mereka 23.000 orang dalam satu hari. Penyembahan berhala ini berhubungan dengan percabulan. Orang-orang Israel sudah dilarang, jangan kamu kawin-mengawin dengan orang-orang Moab. Orang-orang Moab itu adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Maka orang Kristen harus cari pasangan yang seiman. Amin. Wah, kayaknya salah khotbah hari ini. Orang Kristen harus cari pasangan yang seiman. Amin. Sebab kalau tidak seiman, dia akan membawa iman saudara berbelok. Dan ketika iman saudara berbelok, tidak menyembah Tuhan, itu sama dengan engkau menyembah berhala. Paham ini? Paham? Amin. Yang muda-muda ini nanti kalau cari pasangan, cari yang benar. Amin. Jangan cuma lihat dia punya muka saja yang gagah. Lihat juga dia punya status rohani. Ini siapa? Jangan hanya lihat dia punya gaya. Wah, mantap ini. Jam tangannya Rolex. Dia punya baju ini. Dia punya sepatu yang 5 juta. Mobil yang 2 pintu saja. Satu ngadat, satu bisa dibuka. Jangan cuma lihat dari segi materi, tapi lihat hal-hal rohani ini. Lihat jemaat Korintus, saya tidak punya waktu untuk jelaskan banyak, tetapi jemaat Korintus itu hidup dalam perzinahan luar biasa. Di situ ada kuil-kuil, saya baca, kuil-kuil, ada 1.000 pelacur di kuil itu, dan orang bisa datang ke kuil itu kapan saja mau buat zina silakan. Orang Kristen juga yang datang ke situ. Itu sebabnya Paulus dengan keras tegur mereka, "Hei, ketika kalian hidup dalam percabulan, ketika kalian hidup dalam perzinahan, mengikuti cara hidup orang-orang duniawi, maka sebenarnya kalian sedang melakukan penyembahan berhala." Nanti baca ya di Korintus, di surat Korintus itu, mulai di pasal 5, itu dia bicara tentang dosa dalam jemaat. Banyak sekali dosa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Lalu kemudian dia masuk lagi di pasal 7, pasal 6, dia bicara tentang percabulan. Lalu dia masuk di dalam pasal 7, dia bicara tentang perkawinan. Ternyata ada jemaat-jemaat di Korintus yang sudah kawin tapi masih buat cabul. Halo? Halo? Ada orang kan? Paulus bilang ketika kamu melakukan percabulan, itu sama dengan kamu menyembah berhala.
Saya sudah janjikan tema kita tahun ini hidup sebagai anak-anak terang. Sampai Desember kita gas terus. Enggak rem nih. Amin. Makanya orang-orang di Kalvari itu orang-orang yang terpilih. Mereka sudah terbiasa makan makanan keras. Yang tidak terbiasa makan makanan keras biasanya mereka sudah mulai minggir-minggir. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Paulus bilang, itu peringatan orang-orang Israel itu dihabiskan Tuhan 23.000 orang. Paulus bilang 23.000 orang. Di perjanjian lama di bilangan itu 24.000. 24.000. Rupanya ada Pinehas yang juga dipakai oleh Tuhan untuk habisin 1.000 yang lain. Jadi total kurang lebih 24.000. Saking Tuhan menjaga atau saking Tuhan memegang teguh firman-Nya tentang kekudusan, makanya kita punya ayat hafalan hari ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan memegang kekudusan itu sampai umatnya yang tidak kudus dia bersihkan. Makanya banyak di antara mereka yang tidak masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mati di padang gurun. Dan Paulus bilang, lihat, itu sudah contoh, jangan kamu ulang lagi. Orang Israel sudah lakukan itu sudah jadi contoh. Kita harus hidup benar, kita harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu, jauhi penyembahan berhala, jauhi percabulan, hidup dalam kekudusan, jaga kekudusan pribadi, jaga kekudusan di dalam komunitas, jaga kekudusan di dalam keluarga, jaga kekudusan di dalam rumah tangga, jaga kekudusan anak-anak kita, semua harus dijaga. Supaya apa? Hidup kita berkenan di hadirat-Nya. Amin. Senang sekali kalau Pak Gembala khotbah begini ya. Wah, pulang dengan damai sejahtera. Satu kali saya khotbah di satu tempat, ada seorang anak muda tidak terima baik apa yang saya khotbah. Saya turun, selesai ibadah, jabat tangan, dia bilang, Pak Pendeta, yang tadi Bapak khotbah itu saya nggak suka. Beraninya ini anak. Oh, kamu nggak suka? Yang bagian mana? Saya bilang. Yang bagian itu tadi Pak. Oh ya sudah, kalau kamu nggak suka ya sudah nggak apa-apa. Oh, ada orang model kayak gini, dia salah alamat ini. Cocoknya dia di diskotik. Dia salah masuk kamar. Satu kali saya pergi bikin seminar di satu tempat lagi, mereka minta saya punya bahan seminar. Pak Pendeta tolong kirim bahan seminar, saya kirim kurang lebih 12 lembar. Lalu mereka bilang, oke nanti kita bisa ketemu mau bahas Pak Pendeta punya bahan seminar ini. Yang datang mau bahas dengan saya bahan seminar saya, ini bukan sekolah teologi. Ya sudah, janji ketemu. Begitu datang dia bilang, Pak Pendeta, yang ini Pak Pendeta enggak usah bahas, enggak cocok. Saya cek apa yang dia bilang enggak usah bahas. Pak Pendeta tolong enggak usah bahas tentang persepuluhan, tidak boleh, yang ini tidak boleh, kurang-kurang sedikit, kurang-kurang dari 12 lembar itu, tinggal sedikit saja. Oh begitu, saya dalam hati, oh tunggu hari H. Saya bilang oke, terima kasih masukannya. Nah, dia pikir saya ubah, enggak. Kamu mau atur saya atau firman Tuhan yang atur kamu? Lalu hari H saya datang di acara itu besar sekali, gereja itu besar. Semua badan pengurus jemaat, majelis mereka duduk di depan. Yang mereka tidak suka itu yang saya khotbahkan. Yang mereka tidak suka itu untuk diseminarkan, itu yang saya seminarkan. Saya dalam hati, saya enggak peduli. Saya datang sini bukan cari amplop. Saya sampaikan kebenaran aja. Kamu mau terima atau enggak, silakan. Dan memang setelah itu undangan pertama saya dan terakhir. Tidak pernah lagi saya diundang. Saya bilang puji Tuhan. Saya sudah sampaikan ini kepada mereka. Ya kalau tidak suka itu ya buka Alkitab dan hapus saja pakai tipex. Sampai kata perzinahan, kalau enggak suka, coret saja. Jadi Alkitabmu sendiri yang beda. Tidak ada persembahan, tidak ada persepuluhan, tidak ada perzinahan, ya udah hapus saja sendiri. Inilah orang-orang Kristen di akhir zaman, segelintir orang Kristen yang di akhir zaman, yang mau mendengarkan firman itu untuk menyenangkan telinganya. Yang mau mendengarkan firman Tuhan itu untuk menjawab keinginan dirinya. Bukan itu yang Tuhan mau. Amin.
Paulus bilang, jauhi percabulan, jauhi penyembahan berhala. Dan lihat, Paulus ditentang habis-habisan. Mereka bilang begini, ini rasul apa ini? Nanti kalau saudara baca di surat Korintus itu menarik. Karena mereka kemudian mulai meragukan kerasulan Paulus. Gara-gara Paulus ngomong hal-hal yang sifatnya kebenaran. Nanti lihat di 1 Korintus pasal 9, itu mereka mulai ragukan kerasulan Paulus. Tadi kita punya khotbah, kita punya firman ini untuk khotbah itu dari pasal 10. Di pasal 9 Paulus bicara tentang kerasulannya karena banyak yang ragukan. Tetapi itu yang Paulus katakan, setiap orang percaya harus hidup benar, dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel itu harus menjadi contoh, menjadi peringatan supaya kita yang hidup hari ini tidak hidup seperti yang mereka lakukan. Yang ketiga, perhatikan di dalam pembacaan itu ayat 9. 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ini peringatan untuk orang Kristen, jangan suka cobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu apa sih maksudnya? Nanti ini ada hubungannya, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Bilangan pasal 21 ayat 6. Ya. Paulus bilang jangan kayak orang Israel itu. Mereka coba Tuhan, kemudian mereka mati di pagut ular. Coba lihat dulu Bilangan 21 ayat 6 supaya kita terhubung. Bilangan 21 ayat 6. Di sana firman Tuhan katakan begini. Saya baca mulai dari ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lihat, mereka lawan Tuhan. Jadi mencobai Tuhan itu artinya melawan Tuhan. Mereka bilang begini, Tuhan, kamu tidak bisa pimpin kami keluar dari Mesir. Nah, banyak orang Kristen tuh begitu tuh. Nanti kalau ada sedikit tantangan dalam perjalanan hidup, dia sudah mulai mau lawan Tuhan tuh. Ya kan? Mulai mencobai Tuhan tuh. Tuhan, mengapa begini? Mengapa begitu? Oke. Cepat bertobat. Mereka bilang, Tuhan, kenapa ini begini? Mereka melawan Tuhan dan mereka katakan, Tuhan, Engkau tidak bisa pimpin kami. Dengan kata lain mereka bilang, Tuhan, Kau tidak bisa buat saya punya masa depan baik. Ini yang orang Israel katakan. Mereka bilang, Tuhan, Engkau punya rencana jahat bagi kami karena Engkau mau supaya kami mati di padang gurun. Wih, bayangkan orang Israel. Dia bilang Tuhan begitu. Luar biasa. Kalau di Kalvari tidak pernah ya. Amin. Jangan sampai kita mencobai Tuhan dalam arti melawan Tuhan. Orang Israel bilang, Tuhan, kalau begitu saya kembali saja ke kehidupan lama saya di Mesir. Ada banyak orang tuh ancam Tuhan. Tuhan, kalau Kau tidak jawab doa saya kembali buat dosa. Terserah Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan sesuatu ini kepada saya, sudah saya nggak pelayanan lagi. Seandainya kalau Tuhan jawab dia langsung, kau pikir saya rugi? Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi kita. Orang Israel benar-benar melawan Tuhan. Lalu Tuhan ayat 6 katakan, Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Yang suka makan ular juga kau bisa tangkap berapa. Ini ular datang, ini rombongan. Kalau dia datang satu-satu ya udah berkat ini. Kita potong bikin RW kan. Ini masalahnya Tuhan kirimkan ular tedung di padang gurun itu datang bergerombol. Datang pagut, datang. Wah, banyak di antara mereka yang mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar bertumbuh secara rohani. Supaya ketika kita ada masalah dan pergumulan, jangan kita
melawan Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Dalam arti begini, Tuhan saya tahu kau tidak bisa Tuhan. Itu mencobai namanya. Meragukan kemahakuasaan Tuhan. Itu namanya mencobai. Makanya kalau ada pergumulan, makanya saya selalu katakan begini. Di last minute selalu ada mujizat. Amin. Justru ketika ada masalah, saudara dan saya harus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Kan saya sudah khotbahkan itu tentang doa Yesus, bukan? Ketika Yesus akan menghadapi salib, ketika dia akan menghadapi Yudas datang dengan pasukan untuk menangkap dia, di Taman Getsemani itu secara manusia, Yesus takut. Ingat, dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Dalam kemanusiaannya dia takut. Tetapi Alkitab katakan begini, dalam keadaannya seperti itu, dia makin sungguh-sungguh berdoa, sehingga keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Kalau banyak masalah, tambah jam doa. Jangan tambah jam nonton YouTube. Kalau nonton khotbahnya gembala nggak apa-apa. Saya coba cek, oh ini Pak Gembala punya khotbah ini, yang viewers ini tetap. Oh berarti tidak ada yang nonton ini. Pas memang. Tapi nonton TikTok, dia nonton terus. Padahal kebenaran-kebenaran yang sudah dikhotbahkan minggu-minggu yang lalu dan sudah dari tahun lalu itu banyak sekali hal-hal yang bagus. Tapi oh ternyata baik juga. Saudara ini perhatikan, jangan sampai kita hidup seperti orang-orang Israel yang mereka sudah melihat mujizat, sudah melihat Tuhan melakukan semua kebaikan, tetapi mereka masih mencobai Tuhan, melawan Tuhan, dan meragukan kuasa Tuhan. Tuhan bilang, manusia-manusia kayak begini lebih cocok ular datang dan gigit mereka. Mungkin sekarang Tuhan tidak kirim ular banyak-banyak di tempat kosong. Ketika engkau dan saya berupaya melawan Tuhan. Tapi mungkin dia pakai cara yang lain untuk menegur kita. Hati-hati, jangan berpikir, oh saya buat begini tapi saya tidak dapat lagi kayak ular datang gigit saya. Oh ya tidak, Tuhan tidak pakai ular lagi. Dia pakai cara yang lain untuk menegur kita. Supaya apa? Hidup kita benar di hadapannya. Yang terakhir, kalau sudah terakhir begini biasanya sudah nyaman sedikit. Tapi biasanya terakhir saya ini terakhir Rasul Paulus. Biasanya 3 kali masih terakhir terus. Saudara perhatikan ayat 10. Perhatikan ayat 10 di dalam pembacaan kita tadi 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan malaikat maut. Orang Israel ini suka bersungut. Sungut itu apa? Bersungut itu apa? Artinya menggerutu, mengomel, tidak pernah puas. Nanti lihat ya satu bagian firman Tuhan. Ketika mereka dikasih makan mana, roti dari surga. Bayangkan dikasih mujizat, roti dikasih turun. Oven dari surga terbuka, kasih turun ke mereka. Mereka bilang, ah cuma roti, minta daging dong. Itu manusia ya. Begitu dikasih ini, ah masa cuma begini. Tidak bersyukur, tapi bersungut. Lupa bersyukur. Banyak orang Kristen tuh lupa bersyukur. Harusnya kita bersyukur, jangan bersungut. Tapi lihat orang Israel ini, mereka bersungut. Dan sungutan yang mereka lakukan di sini, ini ada hubungannya dengan Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau nanti baca firman Tuhan ini, harus baca juga Bilangan pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Mereka bersungut apa sih? Di dalam bagian firman Tuhan itu, saudara perhatikan, saya baca cepat saja untuk kita. Bilangan 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan katakan begini. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi serta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka.
mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Mereka bersungut nih. Mereka bilang kepada Musa begini, Musa, stop deh, jangan tinggi-tinggikan diri. Stop deh. Mereka bilang, Harun, jangan kamu pikir kamu imam, kami juga bisa. Nanti baca semua ya, saya hanya sarikan ini di dalam Bilangan 16. Jalan ceritanya ayat 1 sampai ayat yang ke berapa itu, 50. Itu mereka bilang begini, Harun, dia imam. Mereka bersungut, jangan pimpin kami deh. Kamilah yang harus jadi imam. Mereka mulai bersungut kepada Tuhan. Mereka mulai mengomel. Mereka mulai berkata, oh, Harun dan Musa ini tidak pantas, tidak layak. Dengan kata lain, mereka mulai kudeta. Mereka bilang, kita kasih turun ini gembala ini yang namanya Harun ini. Ini tidak cocok ini. Orang-orang yang suka kudeta di gereja itu hati-hati. Mereka bilang, kamu ini imam tak beres. Lalu kemudian Tuhan bilang, aku sudah mendengar semua sungutanmu, semua omelanmu, semua gerutuanmu. Oke. Dan Tuhan bilang kepada Musa, Musa kasih tahu mereka, besok ketemu kita. Dan singkat cerita saudara, ketika Musa panggil mereka untuk datang, mereka tidak mau datang. Karena mereka juga pemimpin-pemimpin. Cuma mereka mau naik tingkat. Mereka bilang begini, kapan karir kami naik ganti Harun? Lalu mereka bilang, kami juga bisa imam dong, kami mau ganti Harun. Tuhan bilang, Musa, suruh mereka ketemu besok. Lalu singkat cerita mereka tidak mau datang dan kemudian Musa marah di dalam ayat 15 pasal 16 dari Bilangan. Lalu kemudian mereka datang, Musa bilang, oke, kita akan buktikan di hadapan Tuhan siapa yang kudus, siapa yang tidak. Lalu mereka membawa semua persembahannya, perbaraannya, buat mezbah, kemudian taruh di atas mezbah itu ukupan 250 perbaraan dikasih masuk di situ. Lalu kemudian mereka buat semuanya. Singkat cerita, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, saya sudah bosan dengan mereka yang suka bersungut. Minggir semua, saya mau habisi mereka hari ini. Tapi Musa bilang begini, Musa berdoa. Musa ini orang yang luar biasa. Dia bilang, Tuhan, jangan habisi semuanya Tuhan. Siapa yang salah saja yang Tuhan akan urusan dengan mereka. Oke, Tuhan bilang kalau begitu kalian pisahkan diri. Saya mau berurusan dengan Korah, Datam, dan Abiram. Lalu setelah itu Musa bicara, dia katakan oke, bumi akan membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan singkat cerita, tanah terbelah, Datan, Korah, Datan, dan Abiram itu ditelan bumi. Dengan semua anak-anaknya, dengan semua orang-orang yang ada di rumahnya. Bahkan 250 orang yang ikut tadi bersungut-sungut, mereka semua dihabisi oleh api dari Tuhan. Nanti baca Bilangan 16. Kemudian Paulus di perjanjian baru dia bilang gini, orang Kristen ingat, jangan bersungut seperti orang Israel. Ketika mereka melakukan sungut-sungut itu, mereka berhadapan dengan Tuhan yang adalah pemilik kehidupan. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau simpulkan ini dengan pembacaan kita tadi di dalam ayat 13. Ayat 13 ini ayat yang biasa sudah kita hafal. Orang kalau ada masalah pasti cepat sekali dia lari ke ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Padahal dia tidak tahu konteksnya di atas nih. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya kembali kepada pembahasan saya yang pertama. Waktu orang Israel tunggu Musa turun 40 hari 40 malam. Karena Musa ada di Gunung Sinai untuk terima 2 loh batu. Sebenarnya itu adalah ujian di mana mereka menantikan, mereka harus taat menanti. Itu sebabnya Paulus bilang gini, kalau kamu sedang menantikan sesuatu, itu hal biasa, pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Kalau ada masalah sedikit harus taruh di hati, pencobaan-pencobaan itu biasa. Tunggu waktu Tuhan. Kita selalu nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu nyanyi normalnya begitu. Tapi begitu masalah datang bisa tunggu enggak?
bisa tunggu jawab doa kita enggak? Orang Israel tidak sanggup menunggu. Tuhan bilang kamu tunggu 40 hari saja, itu cuman pencobaan biasa. Aduh kami capek tunggu, kami capek menanti, kami capek di bawah gunung. Tuhan bilang tunggu, nggak apa-apa, itu hal biasa saja. Tapi banyak orang Kristen tidak cukup menantikan dengan sabar Tuhan menyatakan kuasanya. Itu sebabnya kalau ada masalah dan pergumulan, ayat ini harus ada di hati. Ya udah, pada waktu kita menghadapi pencobaan, dalam arti ada ujian di situ, ada ujian iman, ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, kita harus punya iman. Sama seperti di dalam ayat 13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi yang punya pergumulan untuk cari jodoh, saya mau aplikasikan ini. Jangan pikir, aduh ini sudah umur begini Tuhan belum kasih jodoh. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik, Dia akan memberikan yang terbaik. Amin. Pada waktu kamu menghadapi itu, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Maka jangan cari jalan keluar sendiri. Jangan jadi orang Kristen yang pokoknya seradak seruduk. Tunggu jalan keluar, berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, dan minta kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Karena Rasul Paulus katakan di dalam Filipi berapa itu? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, bilang begini, Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa menanggungnya. Amin. Jangan mulai marah-marah sama Tuhan. Jangan mulai bilang, Tuhan engkau di mana? Tuhan bilang, dari kemarin sebelum engkau lahir saya sudah ada. Jangan kau tanya saya di mana. Saya ada dulu kemarin. Saya adalah Alfa dan Omega, dan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan tahu semua masalah-masalah kita. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kita, dan Dia pasti memberikan jalan keluar. Dia pasti memberikan kekuatan. Kalau jalan keluarnya belum dapat hari ini, Dia pasti berikan kekuatan pada kita hari ini untuk tunggu jalan keluar besok. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin. Jangan cari pertolongan kepada yang berhala-berhala itu. Jangan cari pertolongan kepada jimat-jimat. Jangan cari pertolongan kepada dukun-dukun. Jangan cari pertolongan kepada siapapun. Carilah pertolongan kepada Tuhan. Sebab Dia pasti akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Kehidupan orang Israel seharusnya menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Supaya kita hidup benar. Supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Dia kita akan melihat kemenangan Tuhan berikan kepada kita semua. Amin.